Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, para ustaz, ustazah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW 04, hadir Pak RW ya. Alhamdulillah Pak RW, mudah-mudahan duitnya tambah banyak. Kalau duitnya banyak kan acaranya jadi di luar ditanggung oleh Pak RW, insya. Pak RW nyumbang berapa ini? Kalau Pak RW sama sekali gak ngasih duit, kata Roma Irama, terlalu. Minimal 1 bulan gaji 3.129.000. Ustaz tahu gaji RW Jakarta tahu. Ketua RT 06 yang datang berapa RT? Semua RT yang datang, Ibu RT ada yang jadi RT ibu-ibu? Ketua Dawis, Ketua PKK, Ustazah, pimpinan Majelis Taklim, ibu-ibu, Ustaz Fahri selaku guru tetap di At-Taqwa, Ustaz Dani, Ustaz Dani yang biasa ngaji bareng saya di Palmerah sana. Qori kita yang suaranya sangat membahana. Jika tidak melihat mukanya maka wanita akan terkesima, bisa-bisa jadi jatuh cinta. Tapi karena di sini ada istrinya jadi nggak berani jatuh cinta. Ustadz Abdul Ghafur yang sudah terkenal doanya sudah sampai alam kubur. Mudah-mudahan Ustadz Abdul Ghafur suaranya tambah bagus. Quran yang dibaca manfaat untuk beliau dan kita yang mendengarkannya. Amin ya Rabbal. Ketua kita yang malam ini menyaingi KDN, Kang Bebi Mulyadi, kepalanya pakai diikat,
Ketua Bapak Khalil yang bajunya warna Partai PAN, PAN apa Nasdem apa Demokrat itu. Ketuanya kecil tapi cabai rawit sehingga punya inovasi. Malam ini memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara yang sangat baik, juga gembira meriah sekaligus untuk menghibur kita. Yang tadi siang di sana di sebelah ada demo besar-besaran, kemudian demonya baik-baik saja, inspirasinya didengarkan oleh wakil dan pemerintah, sehingga kedepannya untuk Indonesia yang lebih baik minimal bisa merealisasikan sila yang kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan malam ini diteruskan dengan mahabbatur Rasul, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sesuai dengan makalahnya alim ulama, para kiai yang menyampaikan siapapun yang datang di acara Maulidun Nabi untuk cinta dengan Nabi, yuhsyaru ma'aman ahabba, nanti di yaumul qiyamah akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Malam ini kita cinta pada Nabi, insya Allah di yaumul qiyamah kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabban. Di sana Bu, di Raudhah, ibu-ibu sudah ke Mekah apa belum? Belum. Kenapa? Enggak, maksudnya enggak punya duit. Astagfirullahaladzim. Ibu yang di belakang belum ke Mekah juga? Ya Allah. Pada pengen ke sana enggak? Kalau enggak kepengen ini kebangetan. Kalau bapak-bapak saya mukanya muka pusing sih ini. Jadi mukanya muka lipetan. Ini muka enggak bahagia, muka enggak cerah, muka yang selalu dituntut oleh istrinya. Maka malam ini datang itu hiburan. Apa hiburannya? Cinta kepada Nabi. Keren. Umat Islam hiburannya mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Raudhah sana itu ada gapura lah kalau kita ketika akan mendekati makam Nabi. Jadi nanti kalau ibu bapak umrah atau haji, ketika kita ziarah ke makam Rasul tidak masuk Raudhah, maka makam Nabi ada di sebelah kiri nanti. Kira-kira 5 meter atau 7 meter. Makasih Bapak Dedi Mulyadi alias Bapak Khalil. Paling ya 5 meter, 7 meter ada gapura. Di sana makam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tulisan Syafa'ati li ahlil kabair. Syafaatku kata Nabi, pertolonganku kata Nabi, itu nanti untuk umatku yang notabene pada punya dosa besar. Di sini orangnya pada punya dosa apa enggak? Bapak-bapak punya dosa? Dosanya besar apa kecil? Sebesar apa? Ibu-ibu pada punya dosa nggak ini? Apa dosanya coba omongin? Dosanya besar apa kecil? Ya dosa besarnya apa? Ini jangan-jangan suka ngambil duit suami, mengambil duit suami tanpa izin, padahal suami sudah mencukupi hukumnya dosa. You understand? Siapa yang pernah ngambil duit suami? Dompet. Kata ibu-ibu, boro-boro diambil Ustaz, duitnya ke arah Allah. Duitnya bioranan Pak Ustaz. Nyolong dari mana?
Maka hari ini kita selalu mengaku kepada Allah, ya Allah ya Rabb, dosaku banyak, dosaku besar, ampuni ya Allah. Dijawab oleh Sayyidina Muhammad SAW, syafaati li ahli kabair, syafaatku yang sangat mustajabah itu untuk umatku yang notabene punya dosa besar. Alhamdulillah. Maka kita di sini ada harapan. Apa harapannya? Ketika memang kita punya dosa, ditakdirkan masuk neraka, tapi karena memang ada tauhid, maka ulama menyampaikan hadis ini wa huwa yadullu ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasfa'u li ahlil kabair walam yatub idamata. Saya akan menolong umatku yang punya dosa besar, yang matinya belum taubat, tapi wa fi qalbihi ala tauhid, dalam hatinya ada tauhid. Ibu bapak pernah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosanya banyak, karena kita nggak bisa terlepas dari dosa, pasti masuk neraka karena belum taubat. Kok di sini memang pernah mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Maka janji Nabi Muhammad SAW yang seperti inilah akan aku tolong selamatkan dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Maka insya Allah yang malam ini duduk bersimpuh bersama, kelak umpama pun masuk neraka akan disyafaati baginda Nabi, dan kita akan masuk surga ketemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya. Maka minimal yang nadain begini Bapak Khalil, ini cocok karena ada sholawat kayaknya tadi dibacain. Mar'a wajhaka ya Sa'du ya karimal walidaini hauduka fil mubarrad wirduna yauman nusyur. Bareng-bareng ya Nabi ya Rasul ya Hakim alaika salawatullah alaika. Apa maksudnya kalan tadi? Man sapane wong ro akan ningali sapa man wajhaka ing wajah panjenengan ya Rasulullah ya Sa'ad, mongko beja sapaman ya Sa'ad, maka beruntung sapaman ya Sa'ad, maka bahagia sapaman. Jadi kalimat tadi memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melihat wajahmu ya Rasulullah itu akan bahagia, akan beruntung, akan selamat. Kalimat ini direpresentasikan oleh alim ulama, ulama salafus saleh, karena memang kita sudah tidak bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Minimal yang mengadakan maulid Nabi, Pak Ketua Khalil rapat dengan sesepuh di musola yang sangat besar ini. Musolanya besar, Bu. Saking besarnya, jamaahnya banyak. Kalau sholat maghrib penuh sampai keluar. Kalau subuh penuh nggak, Bang Khalil? Penuh. Kecil begini masih nggak penuh. Kata Roma Irama,
Masalahnya nanti ketuanya jamaah apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ulama salafus saleh, ayo kumpul. Kita cinta Rasul, kita mahabbah Rasul. Ini bulan Maulid Rabiul Awal. Ayo mauludan. Nek nang Jawa mulutan. Apa mulutan, Bu? Cangkeman. Makanya kalau Maulid rata-rata banyak makanan. Kalau kata kulon kekenyoh, babadok. Maka kalau Maulid rata-rata banyak makanan, ada besek, ada tumpeng segala macam. Di sini adanya kue ya Pak Khalil ya. Alhamdulillah. Segane anak apa segane? Nasi ada. Untuk saya apa jamaah? Semua. Alhamdulillah. Saya kemarin malam Senin ceramah di Lebak, di Banten sana. Tabarakallah. Karena memang di kampung adalah 1000 lebih manusia, mak-maknya banyak, ireng-ireng, kampung. Tapi ada sih yang cantik, bapak-bapaknya, tangannya kasar-kasar, tukang macun. Itu yang namanya makanan, masya Allah, tabarakallah. Karena orang Banten, orang Madura itu kalau sudah bicara Maulid, apa yang punya dikeluarkan, pisang keluarkan, jeruk keluarkan, durian keluarkan, itu duit nggak sayang. Karena apa? Ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya yakin malam ini Pak Khalil menjadi nahkoda, dikuat Ustadz Abdul Ghafur dan yang lainnya. Ayo Maulid, semuanya mengeluarkan dananya, semua akan mengeluarkan harta bendanya. Untuk apa? Memeriahkan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang mengeluarkan harta benda untuk kepentingan Maulid, rizkinya akan dilipat gandakan oleh Allah, usahanya akan tambah maju, dagangannya tambah laris manis, Tanjung Kimpul barang habis duit. Insya kalau sudah kumpul banyak, mau daftar haji apa tidak? Daftar apa tidak? Sekarang daftar haji ke Kementerian Haji, langsung daftar 25 juta, maka mendapat kuotanya kursi terlihat berangkatnya 26 tahun yang akan datang. Alhamdulillah setelah Kemenhaj, sebelum Kemenhaj, Kemenak itu ngantrinya ada yang 50 tahun, Bu. Jadi Ustadz Gopur daftar sekarang, yang berangkat anaknya mati si orangnya 50 tahun. Kita pateni baik lah ya. Halo, si Kilinyong dingin ya. Pateni ya Pak. Ikan untuk saya doang. Kalau enggak dia ada pingsan. Ya nggak apa-apa. Muhammad sallallahu Muhammad. Daftar haji sekarang 26 tahun. Saya kemarin beberapa nganterin orang daftar haji. Kalau saya jadi petugas haji kan 2025. Minta doanya, saya tahun ini ingin berangkat petugas haji lagi. Amin dong. Mudah-mudahan bisa berangkat. Jadi ini punya potensi semua. Karena untuk daftar petugas haji itu bebas. Online. Tulisannya online. Bebas. Siapapun boleh, yang penting sehat fisik. Kata Wamen Haj, Bang Dokter dan Hil Simanjuntak, penting sehat. Karena di sana memang melayani tamu-tamu Allah. Yang melayani tamu Allah, hakikatnya juga sama dengan mereka menjadi tamu-tamu Allah. Bebas, silakan daftar online. Syaratnya apa aja dibaca di sana. Di antara yang punya rekomendasi dari mana? Dari organisasi yang level sudah secara umum nasional. Yang kedua dari pondok pesantren. Kalau ASN dari atasannya. Ini ibu juga berpotensi, silakan daftar. Bapak juga potensi, silakan daftar. Di sana ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 75 hari.
melayani plus insya Allah bisa menjalankan rukun Islam yang kelima. Amin ya Rabbal. Kembali alim ulama, ayo maulid kumpulkan yang namanya makanan, yang namanya minuman, karena barokahnya ada nanti dimakan orang jadi kenyang, kemudian ibadah kepada Allah. Setelah kumpul ini kan para ustadz datang, ada Ustadz Abdul Ghafur, ada Ustadz Fahri, ya minimal nyong ya, minimal saya. Kumpul para ustadz alim ulama. Loh, kita memang nggak bisa melihat wajah Nabi, tapi Nabi pernah menyampaikan tuba liman ro'ani summa tuba liman ro'aman ro'ani. Kata Nabi, beruntung, bejo, kemayangan, seneng pol, mantap, luar biasa bagi orang yang pernah melihat wajah saya, kata Nabi. Makanya tadi kalimatnya marro'a wajhaka yas'ad, yang melihat wajah engkau ya Rasul itu bahagia, senang, karena wajah Nabi itu indah. Kan tadi dibaca anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirullah anta misbahus sudur. Barang-barang ya Nabi salam alaika ya Habib. Salawatullah ya Rasul, wajahmu laksana matahari, wajahmu laksana rembulan, wajahmu laksana bintang-bintang. Ini kan ada ibu-ibu yang zaman dulu itu kan ada lagunya Nasidaria. Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad, gimana terusnya Bu? Pokoknya cahaya di atas cahaya. Maka yang melihat wajah Nabi akan bahagia dan beruntung. Sekarang kita nggak bisa lihat wajah Nabi, tapi Nabi menyampaikan beruntung orang yang melihat wajah saya sunnatullah. Kemudian beruntung orang yang melihat kepada orang, yang orang melihat pada orang, yang orang ini terus pernah lihat wajahku, kata Nabi. Contoh, saya lihat wajah guru saya, namanya Kiai Haji Imam Suhrawanti. Guru saya melihat wajahnya gurunya lagi, namanya Kiai Haji Sotik Tamanhuri. Kiai Haji Sotik Tamanhuri melihat wajah gurunya Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, pendiri NU yang saat ini sedang muktamar di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Insya Allah saya besok habis sholat Jumat berangkat untuk ikut meramaikan muktamar NU Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari melihat wajah gurunya, terus gurunya lihat pada Nabi. Maka kalau kita datang di maulid, melihat ustadznya, melihat penceramahnya, secara kalimat hadis yang tadi, hakikatnya adalah melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah yang sudah sama-sama lihat pada gurunya, lihat pada Nabi, wa man nadara wajhi kana ma'il jannah. Orang yang pernah melihat wajahku, kata Nabi, maka nanti akan kumpul bareng di surganya Allah Subhanahu
Maka dari penjelasan yang inilah, orang yang maulid Nabi seperti ini, insya Allah ini ada jaminan menjadi rombongan-rombongan yang dikirim masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Sekarang yang kedua, Ustaz, emang yang namanya maulid hanya sekedar menceritakan kalau Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah 571 Masehi. Terus Nabi Muhammad ketika lahir bercahaya. Tadi kan dibaca muridnya Ustadz Abdul Ghafur yang menyampaikan lah. Di dalam Al-Berjanji ada kalimat hadara unnahu lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Kalimat itu saya ke Mekah tahun 2017 umroh, 2023 umroh bareng istriku, 2025 petugas haji. Setiap di rumah di mana Nabi dilahirkan, di YouTube saya banyak, di TikTok ada, di Facebook ada, Instagram ada. Di depan rumah Nabi dilahirkan, itu saya meresapi kalimat ini. Dulu pas malam Isnin ketika Nabi akan dilahirkan, hadir Siti Asia, hadir Siti Maryam, hadir bidadari untuk menyaksikan orang agung akan keluar ke alam dunia. Kalau bahasa kita, bidannya Nabi lahir itu Siti Asia, bidannya Nabi lahir adalah Siti Maryam. Itu disambut oleh bidadari-bidadari yang cantik. Saya bayangkan di rumah itu dulu bercahaya. Kemudian setelah ditungguin wakhalahan makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatala lausana. Ketika jam 3 sampai jam 4, ibunya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya, Bu? Hah? Aminah, tukang sayur. Siapa jenenge mamake Nabi siapa? Ibunda Siti Aminah. Ya kalau aslinya cuman Aminah. Berhubung sing ngomong wong Indonesia yang menyampaikan Wali Songo, jadi ditambahi Siti. Siti dalam primbon, dalam kamus Indonesia, Siti artinya bumi. Kenapa wanita dibikin kata-kata Siti? Bumi, karena bumi sifatnya adem, dan bumi itu tempat bercocok tanam. Ada tanam padi, ada tanam singkong, ada tanam jagung, dan juga yang namanya wanita tempat bercocok tanamnya Bang Gopur. Makanya keluar anak alhamdulillah. Nisa'ukum harsul lakum faktu harsakum anna syi'tum. Bujumu, Pak Khalil, bujumu yang mana? Oh, Masya Allah. Bujune al-mar'atus salihah, Insya Allah. Bujune al-mar'atul jamilah. Saya tanya, Ibu, yang namanya istri soleha yang kayak apa sih? Ini udah soleha apa belum? Udah apa belum? Kok saya nggak percaya kalau ini soleha? Dari mana, Ustaz? Coba, ibu ini kan malam ini cantik semua. Mukanya dicat, skincare ayu, pakai baju bagus, disemprot minyak wangi. Betul apa betul? Dan cantik begini untuk suami atau untuk orang lain? Saya nggak percaya kalau untuk suami.
Emang kalau mau tidur dandan cantik begini? Enggak kan? Berarti bohong. Ya Allah Ustaz, kata Bang Khalil, saya ngaji di sini ketemu baru 3 kali ini ya. Baru 3 kali ini saya cerita, Ustaz, kenapa ya wanita kalau kondangan cantik, kalau ke kantor bank cantik, kalau arisan cantik, wangi lagi. Tapi kalau sama suami lagi tidur bareng, ya Allah, Pak Ustaz, udah nggak wangi. Pas saya nyium istri saya, pala di sini habis pakai fresh care, skincare apa fresh care, dicium panas. Maka saya survei kepada para suami, jarang istrinya kalau tidur dandan cantik itu jarang. Betul apa betul? Ini kan bojone gober ya. Bojone kan ini suaminya hebat, baca Qurannya mantap. Itu tadi semua wanita akan terkesima, maka harus dijaga. Maka yang namanya istri solihah adalah wanita yang istiqomah fi hukukillah wal istiqomah fi hukukin nas. Disiplin masalah urusan Allah, sholatnya rajin, ngajinya rajin. Adapun secara hablum minan nas, dengan suaminya taat patuh, nggak pernah ngomelin. Ini pernah ngomelin suami? Gimana ngomong mau nggak pernah orang suaminya cembetut begini? Ini kalau ngajinya nggak deket istri, ini pecicilan. Ini berhubung ada istrinya sok alim. Maka kembali, istri yang baik, istri solehah yang baik. Ini kalau saya nengok Bang Haji Roma Irama, saya nyanyi boleh ini? Roma Irama itu mendefinisikan wanita solehah, hanya istri yang beriman. Iman dulu, solehah kan pasti iman, yang bisa dijadikan teman dalam tiap kehidupan, selalu jadi pertemanan. Lupa ini sayangnya saya. Selalu jadi hiburan. Malah Bang Khalil lapang. Hanya istri yang beriman, yang bisa dijadikan teman dalam tiap kehidupan, selalu jadi hiburan. Wujud naik iman. Contoh, ini ada yang dagang bakso nggak ini? Ada ya? Hah? Ustadz Fahri. Itu contohnya Ustadz bener. Suami pulang dagang bakso, karena istrinya beriman, dagang baksonya dilalah musim demo, yang beli nggak ada, sepi. Jadi baksonya masih banyak, pulang. Lihat dari kejauhan istrinya, baksonya masih banyak, pasti nggak begitu laku. Tapi karena memang istri beriman, ya tetap datang, pulang, orang Kulon dia. Ayo sini istirahat, mau ngopi apa mau ngeteh apa mau nyus? Musuh baik. Sabar namanya rizki kadang di atas kadang di bawah. Hari ini nggak begitu laku, nggak apa-apa, insya Allah ke depan juga akan laris manis Tanjung Kipul. Adem suaminya karena beriman. Karena apa? Yang ngaji begini mau lihat ya, tapi jangan lama-lama Pak Ustadz. Kenapa ini akan nguyup ya? Pokoknya wis panas. Enggak lama ini ya, bentar lagi.
Tapi kalau istri nggak pernah ngaji, nggak beriman, nggak solehah lah. Suaminya pulang dagang bakso, dagangannya masih banyak. Itu di balik pintu udah nerotos mulusnya. Wah, suami goblok ini. Ini dagang pasti mulutnya nggak ngomong ini. Ini dagang nggak bakso. Ah, suami ini modal nggak balik lagi. Saya nyesel nikah sama kamu, Pak Hari. Ya, tadi kan contohnya tukang baksonya Pak. Sorry Ustaz. Langsung masuk, buka pintu. Pak, langsung begitu kan? Gak laku ya baksonya ya? Iya, ada demo jadi orangnya pada. Ya jangan jalan lewat situ, lewat sono carikan yang lain. Kan sono juga wajahnya panjang. Karena nggak beriman dan tidak soleh. Tapi kalau melihat orang sini sih solehat semua. Ya Allah, nerimalah seminggu 5 juta kan nerima. Duit jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika Sayyidina Muhammad lahir, saya bayangkan di rumahnya itu, maka nanti tolong kalau ke sana cari rumah lahirnya Nabi. Sekarang jadi perpustakaan, itu pun nggak boleh didekati loh Pak. Karena banyak orang-orang yang overload. Di rumah Nabi saya 2017 masih bisa megang temboknya. Itu orang pada meratap-ratap, nggak boleh, haram. Sekarang udah nggak bisa megang. Saya baca itu di situ. Bayangkan Sayyidina Muhammad SAW lahir. Bayangkan bercahaya. Bayangkan. Ini cerita ini saya ulang-ulang. Maka bangga yang paling ini maulid. Kan ketika hari Senin Nabi Muhammad lahir. Wa khadahal maqadu fawaladadu sallallahu alaihi wasallam. Nurayatalah lahusana. Ketika Siti Aminah perutnya sakit, orang kalau mau melahirkan sakit, percaya nggak Pak Ketua? Orang wanita kalau lahirin perutnya sakit dan keluarganya juga sakit, percaya nggak? Kok percaya? Emang pernah kamu lahirin? Lihat, oh jadi pas lahir lihat istrinya, lihat ini nungguin, beneran nggak ini? Karena ada wanita, ya ada suami yang lihat wanita lahiran itu nggak biarin. Ustaz Abdul Ghaffar lihatin pas lahiran loh. Karena saya kan juga punya istri ibu sama satu istri. Itu lahirin, ya Allah ya Rob, pertentangan, wah, Allah, kata bidannya. Ayo Bu, terus Bu, tarik nafas. Itu udah keluar, udah kelihatan. Saya megangin tangannya. Terus saya sambil doa, Alhamdulillah laka sadr wa wada'na 'anka wizrak. Terus gitu. Itu kalau melihat ya Allah, maka benar Sayyidina Muhammad menyampaikan ketika wanita melahirkan sakitnya luar biasa, ketika pun meregang nyawa maka wanita itu jadinya mati syahid. Orang yang mati syahid dijamin masuk surga, alhamdulillah. Maka Nabi yang lahir langsung mati aja ya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tidak tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Berapa kali ini coba? Pak Khalil punya anak berapa? 1, berarti sekali. Ibu belum punya anak. Kalau memang 7 kali ya 7 kali, maka wanita kadang lucu. Katanya sakit tapi meteng maning. Saya ingat di sana melihat Sayyidina Muhammad SAW dulu bercahaya. Maka ketika sudah lahir, subuh-subuh jam 5
Abu Lahab itu melihat kok rumahnya nyala begini, maksudnya terang, kan dulu belum ada lampu, belum ada listrik, belum bercahaya, tapi kala itu rumahnya Sayyidatuna Aminah bercahaya. Maka Abu Lahab yang kafirnya total itu, pamannya Nabi, ngomong sama pembantunya, pembantu sini, yang jadi budaknya itu, coba tengokin kok rumahnya Aminah bercahaya, ada apa? Jadi kalau menurut sejarah katanya rumahnya Abu Lahab itu yang sekarang jadi WC umum, Ustadz Abdul Ghafur. Jadi sofa Marwah, belok kiri ada WC panjang, bablas dikit rumahnya Nabi. Jadi rumah bekas Abu Lahab sekarang untuk WC umum. Makanya kalau ke sana ngisingnya di situ aja, Bu. Ngisingin orang kafir yang dulu menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ngelewatin bukit. Pembantunya ke sana. Sampai sana ya ketok pintu lah. Misi belum Islam. Ibunda Aminah sudah lahiran, ya Allah. Putranya bagus amat, ganteng amat. Kaget. Ternyata yang nyala bercahaya bukan karena listrik, bukan karena lampu, tapi cahaya dari jasmaninya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat kata, saya diperintah Tuan Abu Lahab suruh nengokin, ternyata ibunda sudah lahir. Udah saya tak ngasih tahu lagi, Tuan, ternyata yang bercahaya itu bukan lampu atau apa, tapi keponakanmu telah lahir. Dari jasmani itulah muncul cahaya yang terang benderang selaksana lampu seperti ini. Karena itulah yang namanya Abu Lahab bangga, ponakannya lahir. Muncul kata-kata, pembantu, budak, kamu bebas, jangan jadi budak lagi, kamu bebas, jangan jadi pembantu lagi. Saking senangnya saya, keponakannya lahir. Nah, dalam penjelasan inilah ulama menyampaikan Sayyidina Abbas mimpi ketemu dengan Abu Lahab, menceritakan kalau saya disiksa di alam kubur, nanti siksa di alam neraka full, gak ada berhentinya kecuali di hari Senin. Hari Senin saya ada keringanan siksa, kemudian saya dikasih minum susu. Malam ini nggak ada susu. Biasanya saya kalau ceramah ada susu, ada kopi, ada pokari, ada larutan, ada di sini cuma teh, nggak manis lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi saya maklumi karena yang undang Ustadz Abdul Ghafur. Kalau bukan dia saya omelin ini. Itu keluar susu dari jari jemarinya, bisa minum. Itu yang namanya Abu Lahab. Karena apa? Kata Abu Lahab kepada Paman Abbas, karena dulu saya senang ketika Muhammad lahir, saya bebaskan pembantu saya. Dalam penjelasan inilah orang kafir senang Nabi Muhammad lahir, itu dapat syafaat keringanan siksa di alam neraka. Apalagi kita yang Islam, mengimani kanjeng Nabi, menjalankan syariat Nabi, mengeluarkan dana, mau duduk bersimpuh cinta kepada Nabi, insya Allah dan pasti kita akan disyafaati dan tidak bakal masuk neraka. Amin ya robbal. Oleh karena itu, ayo cintai Nabi, jalankan syariatnya Nabi. Apa? Syariatnya kalau Islam harus sholat 5 waktu. Di sini ada nggak orang Islam yang tidak sholat? Ibu, suaminya pada sholat enggak? Ada nggak suaminya yang nggak sholat? Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu
Perintah Tuhan jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Yuk supaya nggak ngantuk bareng-bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabb, Ratal alamin, ya uhailal judi wal karami, al-fatayyatin. Ratal alamin, ya uhailal judi wal. Hukum sholat 5 waktu itu wajib, maka tidak hanya menceritakan lahirnya Nabi, setelah ini jalankan syariatul Islam. Kenapa ada peringatan Maulid? Mengingatkan kembali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulai lupa dengan ajaran Nabi Muhammad. Apa ajarannya? Banyak umat Islam yang males sholat 5 waktu. Mulai malam ini yang pada malas sholat, ayo semangat untuk sholat. Yang suaminya malas sholat, diingetin, bekal menghadap Allah iman dan amal soleh. Semua amal kuncinya di sholat, karena nanti awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah sholat. Pertama yang dihisab, yang ditanya urusan sholat. Sholat subuh-subuh dibangunin. Jawabannya ada suaminya yang begitu. Ayo dong sholat. Neng itu pingin masuk surga bareng nanti kalau nggak sholat, masuk neraka. Neng di surga sendirian. Kalau ibu sholat, rajin ibadah, suaminya enggak, ya masing-masing. Ibunya masuk surga, suaminya masuk neraka. Alhamdulillah. Maka kenapa At-Taqwa Ketua Khalil mengadakan Maulid Nabi? Ngingetin, ayolah pada sholat. Kedua, ayo pada ngaji. Paling penting itu ngaji, paling penting itu ilmu. Ini sering saya sampaikan, orang akan hebat di mana-mana karena punya ilmu, karena sekolah, karena ngaji. Tanpa ilmu, nggak ada skill, nggak ada integritas, nggak punya dedikasi ke depannya. Orangnya pelongo, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Nggak punya ngerti, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Dagang bakso nggak bisa, mie ayam nggak bisa, kerja ini nggak bisa. Adanya cuma ngitung orang lewat. Anak tolol alias goblok. Maka lewat Maulid Nabi, kita sebagai orang tua cetak anak-anak kita orang yang berilmu. Ilmu agama masuk pondok pesantren atau majelis taklim, ilmu formalnya sekolah. Supaya apa? Ini kan estafet untuk generasi kedepannya. Indonesia adanya di pundaknya para pemuda. Inna amra ummati fi yadi subhan wa fi aqdamil hayatuha. Maju mundurnya Indonesia atau agama itu di pundaknya anak-anak kita. Anak kita hebat kali ini 10-20 tahun ke depan maka akan hebat dan jaya. Maka kata Presiden Soekarno, hadapkan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sebulan yang lalu ada seorang pemuda dari Alor, kabupaten yang terpencil, ketika menyampaikan aspirasinya kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Pak Menteri, izin, di kabupaten kami beras mahal, bahkan kadang-kadang tidak ada beras. Tolong Pak Menteri, turunkan harga beras. Tolong Pak Menteri, cetak pertanian. Tolong Pak Menteri. Satu pemuda bisa merubah satu kabupaten. Maka kalau pemuda itu hebat, dengan apa? Sains, dengan ilmu, akan ada skill ke depannya. Minimal wilayah sini akan tambah hebat. Umumnya Indonesia akan menjadi negara yang gemah, ripah, loh jinawi, toto, tentrem, toto harjo, ing madya mangun kanso, ing ngarsoning tulo bentuk wuli, handayani, baldatun,
thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau anak-anak mudanya kerjanya cuma tawuran, ada nggak di sini yang tawuran? Ya nggak ada, malam ini lagi ngaji. Adanya cuma tawuran, adanya cuma narkoba, ada cuma tongkrong. Mau jadi apa Indonesia? Halo, mau jadi apa kita? Ini Jakarta, bos. Kita sering koordinasi dengan teman-teman polisi. Kebetulan saya ketua Dai Kamtipmas. Tadi siang saya ngajar di Polres Jakarta Barat. Nanti Kamis saya ngajar di sana. Kebetulan karena memang ada demo, jadi full banget tadi kepolisian dan TNI. Kita sering koordinasi bagaimana Pak anak-anak muda kita ini, Pak, yang notabene terpengaruh dengan narkoba, narkotika, pergaulan sana sininya. Orang tua sudah berupaya, ya kita sinergi lah dengan instansi terkait, dengan stakeholder yang ada. Panjang kalau bahas itu, minimal ibu-ibu bapak yang ada di sini, ayo jaga anak-anak kita. Jaganya dengan apa? Dengan iman, dengan agama, dengan ilmu. Arahkan ngaji, arahkan madrasah, arahkan pondok, arahkan sekolah. Walaupun susah karena lingkungan, terus Pak. Karena apa? Ke depan anak-anak kita supaya menjadi anak yang baik. Kalau dalam agama menjadi anak yang soleh dan solehah. Ayo jaga Jakarta, jaga Indonesia, minimal jaga Taman Sari. Dengan apa? Dengan iman, dengan akhlak, dengan ilmu. Insya Allah kita kalau sudah berpulang ke rahmatullah di alam kubur akan adem ayem karena ada yang ngirim doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah 1 jam saya ngomong, kesimpulannya 1 jam, pakai jam. Pertama, apresiasi kepada Ketua Bang Khalil dan panitia yang malam ini menggerakkan untuk syiar aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti para ulama salafus saleh untuk syiar Islam, untuk PHBI peringatan Hari Besar Islam. Untuk apa? Menunjukkan kalau Islam itu ada. Ini kan Islam jelas ada, syiarnya ada. Karena kalau nggak ada syiar, nggak kelihatan ada Islamnya. Mudah-mudahan acara ini ada manfaat dan barokahnya. Yang kedua, ayo cintai Nabi. Cara mencintai Nabi, minimal datang di majelis taklim, mendengarkan kajian-kajiannya, lihat wajah guru-gurunya. Yang ketiga, suami harus ngurusin istri dan anak-anaknya. Istri harus taat pada suaminya sambil doa, Rabbi habli minas. Jadikan anak-anak kami yang soleh-soleh ya Allah, karena kedepannya Indonesia anak-anak kami yang atur, agama anak-anak kami yang atur. Terakhir, kita munajat pada Allah agar seluruh dosa kita diampuni oleh Allah, agar apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ibu bapak gak pakai hati. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja. Hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astagfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Tutur kata kurang sopan. Nuwun Syekh Agunging Samudra Pangabsono. Jika ibu bapak masih ingin lihat saya, nggak usah ke rumah saya, jauh. Rumah saya di Lampung, hanya beli rumahnya di Tambora. Cukup di HP masing-masing, ibu bapak, lewat channel YouTube boleh, lewat channel TikTok boleh, lewat channel Facebook boleh, lewat channel Instagram juga boleh. Semuanya Kang Muslim Channel. Ingat, kalau YouTube like and subscribe, kalau TikTok di follow. Ngomong aja, Ustadz, saya jamaah di bawah rel kereta Pak Ustadz, teman saya monitor ya, Kang Muslim Channel. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.